Ya, yang paling menakutkan bukan virus corona, tapi virus pengajaran. Karena virus ini yang paling bahaya. Tadi saya katakan 2 Petrus 2, Tuhan memperingatkan secara khususku. Perhatikan pada akhir zaman akan datang banyak guru palsu. Dan guru ini bukan termasuk guru di dalam gereja, tapi guru di luar gereja. Lihat guru-guru di luar gereja. Pengikutnya bukan main. Luar biasa. Dan itu sangat mempengaruhi benak, ya, pikiran orang. Karena itu saya ulangi lagi sedikit tentang tadi peramal versus nabi. Ya, tadi saya katakan, peramal-peramal dunia juga meramalkan secara progresif. Jadi mereka mendapat inspirasi dari iblis secara progresif. Jadi diterangkan apa yang akan iblis lakukan. Ya. Nah, sama dengan kita, mendapat keterangan tentang bagaimana Tuhan akan lakukan. Karena itu kita anak-anak Tuhan harus menggali yang disebut sumur-sumur yang ditutup. Dulu orang-orang Filistin itu menutup sumur-sumur dari Abraham. Tapi Ishak dia mulai menggali. Begitu dia menggali, keluar air. Ditutup lagi. Dia pindah. Dia gali lagi. Dan ternyata juga keluar air lagi. Lalu ditutup lagi. Dia gali lagi sampai pada Rehoboth. Ya. Jadi kita juga begitu. Kita mesti menggali firman Tuhan. Jangan lupa, saya khawatir kalau gereja-gereja sekarang bukan kepada firman Tuhan, tapi kepada motivasi. Dan ini yang bahaya. Doakanlah hamba-hamba Tuhan di tempat Anda berada supaya mereka menggali firman Tuhan yang tersembunyi itu. Karena firman Tuhan ini kekuatan yang luar biasa. Yang bisa meruntuhkan pekerjaan iblis. Ya. Karena kalau kita tahu kebenaran, kebenaran itu yang memerdekakan. Ya, seperti tadi saya katakan, ini peramal-peramal dunia yang ngetop. Tapi waktu saya baca buku pendek saja, saya tidak suka baca bukunya orang panjang-panjang. Kalau ada cerita pendek seperti Jane Dixon. Kenapa dia bisa begitu? Karena satu hari dia dalam keadaan setengah tidur didatangi ular. Ular itu membelit dirinya, lalu nyemprot di mukanya. Shhh. Begitu dia disemprot, dia lihat pemandangan. Nah, disitulah dia mendapat wahyu iblis. Saudara, apa yang akan datang, dia lalu lihat. Wow. Nah, kalau itu bisa dilakukan terhadap orang-orang dunia, kita anak-anak Tuhan juga minta harus Roh Kudus untuk mencerai kita. Supaya kita juga melihat apa yang akan terjadi. Karena kan ditulis Yohanes 16 ayat 13, bahwa Roh Kudus akan memimpin kepada kamu untuk hal-hal yang akan datang. Itu hanya Roh Kudus. Karena itu kita melihat bahwa seperti tadi katakan psychic ini, Sylvia ini, dia mengatakan di tahun 2020 dengan tepat. Dan itu memang yang direncanakan. Tapi sebelumnya 40 tahun yang lalu, seorang sudah juga menceritakan tentang Wuhan. Jadi kalau digabung, Wuhan tahun 2020. Wih, kebetulan apa enggak itu? Saya rasa ini bukan kebetulan. Tapi ini memang apa yang akan dikerjakan oleh iblis diberitahukan kepada mereka. Jadi mereka mendapat iluminasi ya dari roh-roh jahat ini. Nah, mari kita melihat, tapi yang mempengaruhi dunia bukan yang ini. Dua wanita inilah yang sangat mempengaruhi dunia dan sekarang berubah total dari dunia ini. Saudaraku,
Sehingga apa yang disebut world religions, termasuk salib di situ ditaruh. Mari kita hati-hati mesti dengan kata new. Termasuk New International Version. Saudara hati-hati kalau baca itu, ya. Saya anjurkan yang bahasa Inggris jangan pakai itu. Saya loh ya. Kalau sudah nggak percaya ya nggak apa-apa. Ya. Tapi sudah melihat berapa banyak diubah, diganti di situ. Karena dulu mereka yang menerjemahkan Alkitab itu, iblis juga menyusupkan orang-orang ke situ. Karena mereka tahu Alkitab itu dasar yang paling kokoh. Karena itu mereka sisipkan di situ. Termasuk New King James juga agak ada juga yang aneh-aneh. Kita mesti hati-hati. Banyak yang dipotong-potong. Ya, jadi saya anjurkan saudara, pakailah yang sudah banyak orang-orang tua pakai, pendeta-pendeta pakai mesti King James. Ya. Atau kalau tidak yang literal. Saya kira itu yang bagus. Sangat literal sekali, ya. Jadi sudah melihat di sini dua wanita ini sangat mempengaruhi alam pikiran banyak orang. Ini lebih berbahaya dari virus. Karena pengajar itu kalau sudah ngajar, yang mendengar itu banyak. Dan itu mempengaruhi banyak orang. Ya. Inilah yang disebut Alkitab pengajaran Isabel. Dan kalau sudah membaca dalam Wahyu 20, ayat 20, coba kita baca bersama. 2, 3. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Nabiah, ini nabi-nabi orang setan ini saya katakan. Orang-orang ini kelompok teosofi. Ya. Jadi mereka ini mengajarkan. Inilah dedongkot dari New Age Movement. Yang sebelah kiri ini. Ya. Dia yang mencetuskan akan munculnya suatu zaman baru. Di mana ada perubahan yang drastis untuk seluruh dunia. Saudara, lalu kebetulan, saya kira bukan kebetulan sebab yang di sebelahnya itu lebih lihai itu. Ya, kalau yang kiri itu terlalu ngeroh gitu. Tapi kalau yang sebelah kanan ini, Alice, ini bukan banyak ngerohnya, dia ngeroh juga, tapi juga pakai brain. Nah, ini yang mempengaruhi PBB. Bahkan seluruh, kalau sudah lihat, di dunia ini ada namanya World Council of Churches. Dan itu pun termasuk kelompok ini. Jadi kita mesti hati-hati dengan kelompok dunia ini. Yang kita pikir baik, no. Kenapa banyak genosida orang Yazidi? Mereka diam. Tidak menolong. Ya. Tapi ini corona ini ribut. Maksa Indonesia juga untuk lockdown. Saya pikir ada apa? Ya. Saudara, kita mesti mengerti bahaya-bahaya ini. Karena ini peperangan rohani yang dahsyat. Ya. Tapi kalau secara roh saja tidak begitu banyak menyentuh. Tapi kalau sudah berupa tulisan, wow. Ya. Dan Alice Bailey ini semasa kecil, dia sudah ketemu dengan seorang roh. Yang disebut dia adalah master. Ya. Dan dia dipengaruhi oleh roh itu, tapi setelah itu dia nikah dengan pendeta. Pendeta ini menjalankan misi, tapi pendeta ini ya bukan pendeta, mukuli.
Elis sehingga bercerailah. Nah dari sakit hati ini, makanya saya berkata, the power of bitterness itu luar biasa. Orang kalau sudah bitter, what the power of bitterness. Itu akan mempengaruhi, dan inilah yang meracuni dunia sekarang. Wanita ini. Ya, buku-bukunya, dia diberi hikmat oleh iblis, dia bisa membuat 23 volume buku atau 24. Dahsyat, dan itu dipakai acuan oleh banyak negara saat ini. Dan ini menakutkan, ya, karena dia bertemu dengan pemimpinnya ini, dia agak breng gitu, dia lalu mulai mengembangkan yang agak pakai pikiran logika, ya. Saudaraku, inilah gerakan New Age Movement ini yang digerakkan oleh dua wanita ini. Nah, pada akhir dari abad 19, Helena ini jelas ini orang namanya saja berbau Rusia. Tapi dia lalu pindah ke Amerika. Segala perkara kalau mau mendunia mesti ke Amerika, betul. Orang Inggris sendiri ya mesti ke Amerika supaya bisa mendunia. Saudaraku. Dan inilah dia yang mulai menggerakkan yaitu New Age Movement. Ya. Jadi dia percaya akan teosofi bahwa manusia ini mesti evolusi. Karena itu sudah melihat juga cara gaya hidup harus evolusi. Termasuk pemimpin dunia di dunia ini yang beberapa waktu juga berkata, kami menerima sehingga berubahlah dunia ini. Jadi sudah melihat di sini, orang ini dia mempercayai akan terjadi evolusi daripada manusia ini. Yang harus gandeng dengan satu. Nah ini jelas-jelas. Siapa satu ini loh? Iya. Dikatakan ascended masters. Wow. Jadi ini jelas-jelas menunjuk kepada antikris, bukan? Yang dikatakan whose arrival was imminent. Waduh. Jadi nggak jauh kalau gitu kan. Yang katanya imminent ya mestinya deket-deket aja deh waktunya. Jadi kalau kita melihat ini sudah desain dari iblisku untuk muncul, memang antikris itu pasti. Alkitab sudah nulis dalam kitab Wahyu 16 ada 3 roh menyerupai katak, ya. 3 roh. Ini seperti Tritunggal, bukan? Iblis, antikris, nabi palsu. Jadi trio 3 ini akan bekerja. Dan nanti iblis itu dalam peperangan, dalam Wahyu 12 akan diturunkan Tuhan ke bumi. Di tengah-tengah 7 tahun itu. Dia diturunkan ke bumi. Nah, oleh karena diturunkan ke bumi oleh Mikael, maka apa yang terjadi? Alkitab mengatakan, Wahyu 13, bahwa iblis menyerahkan otoritasnya kepada siapa? Antikris. Otoritas terus. Jadi tahtanya dia turun. Dia minta antikris yang menggantikan. Why? Kenapa, Waktu saya baca itu, ya Tuhan kasih pengertian, semua yang namanya roh itu bekerja persis gelombang. Sama. Karena itu kalau kita bicara roh Tuhan, itu gelombang. Makanya kadang-kadang kalau saudara berdoa, dipenuhi urapan gelombang, orang bisa rebah. Why? Karena gelombang, ada sesuatu. Dar. Sehingga terkenal nama slain in the spirit. Ya. Nah itu kalau orang-orang di luar karismatik, wah ini apa, ini kesurupan. Tapi itu fakta. Ya. Kuasa Tuhan yang bekerja. Nah, kita mesti mengerti, kalau iblis itu diturunkan, dia marah.
Kenapa? Karena semua yang saudara pakai sekarang di dunia ini harus ada di atas. Coba, you punya handphone, itu gandeng kepada siapa? Hah? Satelit. Semua negara pasang satelit. Untuk apa? Untuk nembak. Dari atas, bukan? Supaya bisa kena. Sekarang kalau iblis ini roh, dia mau memimpin roh-roh jahat yang lain. Kalau dia sudah diturunkan oleh Mikael, dia nggak bisa. Nah sekarang yang bisa ini siapa? Manusia. Pakai apa? Internet. So, siapa yang bisa ngatur bumi ini? Antikris. Nanti loh ya. Sekarang masih iblis tuh. Nanti sudah bacalah, Wahyu 12 itu jelas. Nanti ada peperangan di sorga, Mikael itu akan memerangi Lucifer, dan dia akan diturunkan ke bumi. Dan saat itulah dia harus turun tahta. Dia bilang, saya nggak bisa menjangkau roh-roh yang lain. Kamu saja antikris. Wahyu 13 berkata bahwa naga itu menyerahkan tahtanya. Dulu saya waktu mulai menerangkan wahyu, saya enggak memperhatikan kata itu. Bahwa setan itu akan menyerahkan tahtanya kepada antikris. Wow. Jadi betul-betul ini betul-betul man of sin. Makanya Alkitab mengatakan man of sin. Kalau malaikat jatuh itu berdosa, tapi dia nggak punya tubuh, betul? Kalau antikris punya tubuh, dia punya roh, punya jiwa, punya tubuh, dahsyat. Dan ini akan menguasai dunia. Dan inilah yang diprediksi oleh Helena ini. Wow, saudara, dia sudah diberitahu oleh iblis. Itulah sebabnya muncul yang dia katakan New Age. New Age movement ini atau gerakan zaman baru. Sistem agama yang baru. Sistem ya, bukan agama, sistem. Kenapa? Karena tidak ada yang disembah. Yang disembah siapa? Ya dirinya. I am God. Ini kan pernyataan-pernyataan dari Winfrey, Oprah segala macam. I am God. Ya, we are Christ. Ya. Jadi ini yang ditulis Alkitab, wanita pelacur itu. Wahyu 17, nanti sudah baca, wanita ini menunggangi ini binatang ini yang berkepala 7. Siapa itu? Itu antikris. Jadi sistem gereja menunggangi antikris. Sama toh sekarang kan kalau orang mau berpolitik, sekarang bagaimana supaya cepat? Ya pakai agama. Agama nunggangi politik, politik nunggangi politik, naik. Ya, saudaraku, jadi ini Alkitab menuliskan bahwa kalau setelah rapture buah sulung, maka pelacur ini akan membunuh banyak orang Kristen. Wahyu 17 ayat 6a. Sama-sama kita baca 2-3. Dan perempuan mabuk darah siapa? Orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Jadi nanti yang akan membunuh dulu bukan antikris, tapi wanita ini. Jadi siap-siaplah, kita akan menghadapi kelompok ini yang sekarang lagi gencar paling memusuhi orang saat ini. Di mana-mana, di Amerika, restoran-restoran diserbu sama mereka, dan mereka duduk di situ, mereka bercium-ciuman di situ. Orang Kristen mau masuk, tidak jadi. Bangkrut.
Makanya saudara melihat dulu saya membantu yang namanya Leadership Summit. Tapi waktu itu ada salah seorang pembicaranya. Tapi dia diberi peringatan. Kalau you masih ngajar juga di Kristen, kami akan boikot. Berhenti dia. Berhenti. Siapa yang menang? Money. Jadi lihat, pengajaran ini bahaya. Saya katakan paling berbahaya justru pengajaran. Kalau pengajaran di gereja sudah salah, habis dia gereja itu. Dan pelan-pelan digoyang dengan cara halus supaya jadi bukan isinya firman Tuhan, tetapi bagaimana hidup baik. Bagaimana hidup itu bisa mulia dan sebagainya. Bagaimana bisa mendapat berkat banyak. Wow, ini berbeda banyak dengan apa yang Alkitab ajarkan. Ya, tujuan kita bukan untuk berkat banyak, tapi kekudusan nomor 1. Saudara tidak bisa masuk surga tanpa kekudusan. Melihat aja nggak boleh. Bagaimana bisa masuk surga? Karena itu heran kalau kita melihat sekarang tuh, waduh, luar biasa dosa seksual dari hamba-hamba Tuhan juga. Bukan hanya jemaat. Mengerikan sekali. Karena itu kita mesti mengerti bahwa Tuhan itu nanti akan datang memang, tetapi sebelumnya dia akan cabut lebih dulu buah sulung anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh lebih dulu. Karena Tuhan tidak, dalam 1 Tesalonika 5 dikatakan, tidak memperuntukkan kita untuk menerima malapetaka. Tidak. Saya percaya banget. Dan saat ini, inilah malapetaka. Saat ini malapetaka yang tadi katakan akan terjadi, dikirim macam-macam. Ada 6 meterai, 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan. Itu semua di dalam masa ini. 7 tahun ini. Tapi ini ada 2, permulaan sengsara. Ini yang siapa yang membuat sengsara? Kelompok New Age ini. Yang jelas-jelas menentang firman Tuhan, menentang Alkitab. Ya, dan nanti barulah sengsara besar. Kapan? Di tengah itu Antikris menyatakan diri sebagai Allah. Waktu Benyamin Netanyahu mencalonkan lagi sampai gagal ketiga kali. Betul nggak? Pemilihan terakhir ini. Dulu waktu dia terpilih yang lalu, tidak memberikan salam. Sudah perhatikan nggak itu? Tidak memberikan salam. Aneh itu. Hanya saat itu. Dia tidak mau kasih salam. Kenapa? Karena sebelumnya dia diundang oleh senator untuk bicara di depan senat. Hanya 2 orang yang boleh diizinkan di depan senat sampai diundang 2 kali. Winston Churchill sama Benjamin. 2 orang yang dihargai sampai boleh bicara di senat. Setelah dia menang, padahal polling kalah, tapi dia janji. Dan beberapa janjinya, yang terakhir ini, waktu dia ketiga kali ini, yang terakhir ini, kan dia mau bikin pemilu ulang sampai 2 kali gagal, 3 kali ini menang, ketiga ini. Dan dia berjanji, saya kalau menang, pembangunan bait Allah akan saya lakukan. Wow. Apakah saudara masih enggak mau melek? Terserah. Kalau saya, ini betul-betul apa yang Tuhan katakan bahwa bait Allah itu akan dibangun itu pasti. Karena antikris akan duduk di situ. Jelas ditulis. Ya. Tapi nanti akan
Batal perjanjian itu di tengah-tengah. Dan batal setelah itu baru terjadi sengsara besar. Nah kalau sengsara besar ini siapa? Ini antikris. Jadi kalau permulaan sengsara itu memang antikris tapi yang ngerjakan yang duduk di atasnya. Yaitu pengajaran New Age ini. Yang sekarang memusuhi kita satu-satunya. Saudara tahu kenapa orang Kristen pada zaman Roma mereka diuber-uber? Kenapa? Kenapa agama lain tidak? Kenapa hanya orang Kristen? Karena waktu itu kaisar mulai merosot, mereka merasa ini dewa marah. Yuk semua agama sekarang harus memberikan patungnya di dalam kuil panteon. Supaya kita sembah semua patung itu. Orang Kristen berkata, kami tidak punya patung. Nah, disitulah aniaya besar itu terjadi. Jadi saudara mesti mengerti. Why? Kenapa dulu kaisar-kaisar itu membunuh orang Kristen? Dan disitulah waktu mereka dalam keadaan susah itulah orang-orang Kristen kalau beribadah di bawah tanah. Itu luar biasa, 1.800 kilometer itu di dalam itu lubang di bawah tanah itu. Orang-orang Kristen menguburkan di situ dan mereka ibadah di bawah tanah. Selama aniaya besar mereka sembahyang di bawah tanah. Kalau kita sekarang menghadapi hal-hal itu, waduh, ya. Ini satu kenyataan bagaimana orang Kristen dulu, mereka berjuang luar biasa. Tapi nanti pada zaman sengsara besar, jauh lebih segar. Walaupun you di bawah tanah, you sekarang semua kalau sudah pegang handphone, nggak bisa lari. Karena itu saya anjurkan begini ya, ini saran saya. Seandainya ya, saya tidak mengharapkan sudah tertinggal. Seandainya Anda itu tidak termasuk gelombang pertama ini buah sulung, lemparlah cepat handphone saudara. Itu sama dengan chips, sama. Karena saudara pegang, dia tahu di mana. Find my telephone, betul? Dia ngerti kok. Kenapa kamu pegang ini? Kamu mesti lempar. Saya harap sudah tidak tertinggal. Kalau sudah diangkat ya nggak perlu handphone, sudah ya. Ditinggal aja memang. Jadi saudara mesti sekarang ayo cepat memperbaiki diri, jangan ada sakit hati. Saya paling sedih kalau ada anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan masih sakit hati sama si A, si B. Karena dombanya dicuri kah gitu. Gimana bisa sakit hati? Saya ini banyak yang hilang saat itu. Sudah tahu ya kegerakan di Semarang ini kan angin pusaran dan katut banyak anggota saya berkata puji Tuhan ditambah yang baru-baru lagi. Saudara, mengapa para peramal dapat dengan tepat nyebut nama Wuhan tepat tahun 2020? Ya. Sebab iblis tahu apa yang akan dilakukannya. Kapan akan dilakukan? Iblis tahu enggak? Tahu juga. Ya. Saudaraku, kenapa? Karena iblis ini nanti ya. Iblis ini tahu waktunya sudah singkat. Apalagi kalau dia sudah diturunkan. Dia lebih tahu tinggal 7 tahun. Jadi sekarang dia tahu. Dia juga baca Alkitab.
mungkin bisa lebih daripada saudara, ya toh? Karena dia ngerti semua. Karena itu saudara mesti pakai firman Tuhan. Yuk, saya waktu menemui kekalutan di kota Semarang karena ada nabi-nabi yang bicara begini begitu tentang ya macam-macam yang menakutkan. Lalu saya mulai ditanya, karena itu waktu datang rombongan itu juga ke gereja saya, menubuatkan saya, wah ini hambaku yang baik, gini-gini, wah saya diangkat-angkat, saya stop. Saya berkata ini bahaya. Masa memuji-muji di tengah jemaat tentang saya. Saya stop. Marah mereka. Ini kelompok students ya. Dari salah satu perguruan ya Alkitab. Ya. Dan waktu itu saudaraku, saya ditanya orang, kenapa Pak Bekti kok melarang? Padahal itu diterima di gereja yang lain. Wah terjadi kegerakan. Saya bilang tidak. Wah kalau gitu Pak Bekti anti nubuat, anti. Oh enggak, saya sangat bersyukur kalau ada nubuat yang benar. Ya. Dan saya terus selidiki Alkitab, lalu saya menemukan ayat ini. Yuk kita baca Yeremia 28 ayat 8 dan 9. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar corona. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Jelas ya? Jadi kalau ada peramal-peramal meramalkan yang negatif-negatif terjadi, jangan sudah berkata, wah ini tepat. Bahkan mungkin pendeta yang berkata begitu, tapi hal negatif sudah berkata mungkin tepat, mungkin tidak. Artinya mungkin dia nabi Tuhan, mungkin tidak. Misalnya Agabus, dia juga menerangkan tentang akan datang bala kelaparan, betul? Dia katakan, itu nabi benar. Karena tiap kali kalau seorang berkata negatif, yang jelek-jelek, saya masih tanda tanya, benar tidak ini nabi Tuhan? Tapi kalau dia mengatakan yang baik dan terjadi, dia nabi Tuhan. Saya masih belum melihat di Indonesia siapa nabi Tuhan. Kita butuh untuk memperbaiki Indonesia. Kalau gereja, kalau tidak muncul seorang nabi, sulit bersatu. Yang bisa diterima ya. Dan tidak pernah dia salah. Nubuatnya pasti digenapi. Dan yang baik. Tadi bro siapa? Dani. Mengharapkan ada pemimpin di Indonesia yang menyatukan kita. Saya berkata, tunggu kita berdoa Roh Kudus supaya bergerak di Indonesia. Hanya Roh Kudus yang bisa menyatukan, bukan orang. Timingnya, yuk digenjot sama Pak Tony. Gerakan, munculkan orang yang penuh Roh Kudus, ya, dan seorang nabi. Karena nabi inilah yang bisa akan meluruskan jalan yang salah. Munculkan roh-roh Elia. Yohanes Pembaptis itu dia punya roh Elia. Ya. Nah, dalam bukunya The Plan, Ellis ini membenarkan pembunuhan massal. Bahwa manusia itu yang non kreatif dia bilang, itu memang harus dibunuh. Kenapa? Dia percaya karena ajaran yang dia terima, teosofi, mempercayai inkarnasi. Jadi karena itu anak-anak Tuhan jangan ngomong karma ya. Saya agak, kalau sudah ngomong karma itu saya, anak Tuhan kok ngomong karma.
anak Tuhan mesti ngomong hukum tabur tuai, bukan karma. Karena karma pendirian yang salah. Artinya begini ya, orang kalau matinya jelek, dia nanti kalau nitis, dia akan pasti cacat. Karena itu kalau ada orang cacat, itu karma. Nah sudah cacat, masih berbuat dosa jelek. Karma kedua, lebih lagi nanti. Makanya kalau orang mati sampai seperti Fujinik itu, wah itu karmanya itu orang dulu jahatnya bukan main. Jadi seperti itu. Itu keyakinan mereka. Dan kalau sudah keterlaluan berubah jadi anjing. Tapi kalau orang itu baik, karmanya nanti bisa jadi sapi. No, itu paling baik itu. Coba siapa yang berani makan sapi di orang-orang yang mempercayai itu? Takut saudaraku. Nggak boleh. Ya, saudaraku. Karena itu kelompok teosof ini mempercayai itu. Bahwa orang ini kalau dibunuh itu bukan masalah karena dia nanti inkarnasi. Dan waktu dia berinkarnasi, marilah kita didik. Supaya dari kecil persepsinya kita samakan. Dan dengan demikian terjadilah world order yang baru, yang sama persepsinya. Dan mereka memakai apa? Memakai ayat Alkitab kelompok ini. Ini loh Alkitab sudah nulis. 1/4 harus dibunuh. Pakai apa? Alkitab. Wah saya baca ini pembenaran iblis terhadap cara-cara yang jahat. Mereka anggap itu benar. Karena seperti itulah Alkitab mengatakan. Wah. Ini kalau orang baca, makanya seperti Project Bluebeam ini semua mereka yang bikin, saudara. Jadi saudara jangan mudah percaya kalau melihat, wah di udara ada Jeff Hammond nanti. Jeff Hammond bisa diproyeksikan nanti di udara itu. Wah, jangan percaya, itu hanya permainan, ya. Jadi jangan sudah percaya. Makanya tidak heran sekarang wanita ini dengan gerakannya, ini pemimpin dari namanya Lukis Trust, Lucifer Entrepreneur. Yang sekarang gedungnya berdiri di Amerika. Ada di atasnya 666. Anda boleh lihatlah ke Amerika, ada itu gedungnya 666. Dan dari situ banyak didengungkan suara-suara yang aneh-aneh. Dulu ya, 2 tahun lalu kita terima suara di udara. Wah, sangkakala Allah berbunyi. Bukan itu Illuminati yang berbunyi. Bukan sangkakala Tuhan. Sangkakala Tuhan, orang mati bangkit. Enggak ada ngung-ngung itu. Jadi saudara hati-hati dengan apa yang ada di medsos sekarang. Itu pikiranmu bisa, waduh. Kenapa? Kalau melihat Tuhan di situ, oh gitu toh, oh gitu. Tapi kan Tuhan belum datang. Nanti kalau Tuhan datang sungguhan, oh gitu toh. Itu yang akan dibuat oleh mereka. Waktu saya baca ini mengerikan. Karena si Alice ini membuat juga 10 hukum. Sama seperti 10 hukum Allah. Dan hukum yang pertama dia berkata, keluarkan Allah dari doa. Dari sistem edukasi. Keluarkan. Siapa yang menurut saya itu? John F. Kennedy. Karena saat itu pemerintahnya bukan John ya sebetulnya. Menteri kehakimannya. Saat itu perempuan mengeluarkan ini. Tidak boleh lagi diadakan pembacaan Alkitab
di sekolah saat itu. Pengaruh siapa? Orang ini. Saudaraku, kurangi otoritas orang tua terhadap anak-anak. Dan ini diajarkan oleh seorang psikolog terkenal pendidik anak, Benjamin Spock. Dan orang ini luar biasa dipercaya oleh dunia saat itu. Wah, ini perubahan drastis, bagus ini. Ya, dan semua mengikut. Orang Eropa semua mengikut sampai sekarang. Saudaraku. Dan ketiga ini yang bahaya. Hancurkan susunan keluarga. Karena itu saya berkata benar itu. Rumah tangga itu paling penting. Hancurkan susunan keluarga Yahudi Kristen. Atau Kristen tradisi. Harus dihancurkan. Dan kalau seks itu bebas, buatlah aborsi itu legal. Dan mudah. Jangan sukar-sukar. Tadi yang mati paling banyak mana? Aborsi. Tapi itu belum didaftar, yang tadi kasihkan Pak Javiman, belum didaftar Indonesia itu Pak. Indonesia nggak ada data kok. Ya. Apa sedikit di Indonesia? Luar biasa banyak. Cuma nggak ada datanya gitu, jadi nggak masuk. China nggak ada datanya Pak. Tadi berapa Pak? 8 juta ya? Saya kira jauh Pak. Hah? Dalam 10 minggu. Tapi belum termasuk China. Setiap. Tapi saya kira belum termasuk China. Karena China tidak pernah kasih data. Mana pernah ada? Makanya saudara-saudara yang suka akan apa ini komestik supaya itu banyak dari China. Anti-aging. Hati-hati saudara yang ingin terus awet muda, nggak ada awet muda itu. Bersukacitalah senantiasa, itu awet muda. Itu Alkitabiah. Lalu buat perceraian menjadi mudah. Buat legal. Sekarang ini kan terjadi. Dan sudah jauhlah konsep pernikahan seumur hidup. Makanya orang sekarang, ya sudahlah. Pasangan kerbau saja. Enggak usah pergi ke catatan sipil. Dan buat homoseksual sebagai alternatif gaya hidup. Wah, saya baca ini tatanan ini yang merusak dan dipercaya. Dan tokoh-tokoh PBB ada di balik itu. Yang celaka itu. Saya dikasih nama Robert McNamara. Kissinger masuk semua di situ. Orang-orang yang gede-gede semua. Semua masuk kelompok ini. Ya, karena dengan ini bisa mengurangi penduduk dunia, bukan? Nggak ada anak kok. Kurang penduduknya. Jadi bermacam cara. Ya, dan turunkan derajat seni, buat seni menggila. Dan sekarang sudah lihat seni menggila semua. Ya, gunakan media untuk promosi. Ini sekarang, ini dipakai. Sudah bikin begini ini, siapa yang paling kaya? Ya mereka. Makanya saudara jangan viralkanlah BC, ya broadcast yang, yang hoax itu, yang untung itu mereka. Ngapain kita menguntungkan mereka? Ya, dan 9 ini, makanya di sinilah terjadi namanya oikumene. Orang-orang pemimpin dunia semua berkumpul berdoa bersama, ya. Wah, ini pemimpin dunia. Nah, sekarang gimana? Kita orang Kristen jujur, kalau saudara harus
menyatukan doa, bagaimana? Kepada siapa Anda berdoa? Bisa enggak? Bagaimana gelap dan terang bisa bersatu? Gak bisa. Gak bisa. Ya. Dan sekarang mereka tahu cara untuk menggait seluruh dunia, libatkan pemerintah untuk hal ini. Untuk hal-hal ini termasuk LGBT, segala, coba dorong terus. Dan ini sekarang terjadi. Ya. Nah, salah satu pendidik modern itulah Benjamin Spock ini. Ya. Saudara tahu buku ini dulu larisnya bukan main karena diterjemahkan dalam 50 bahasa. Bukan main, gak ada buku semacam ini, pendidikan anak yang terlaris di dunia. Ungkapannya ini, you know more than you think you do. Kalau sudah dengar ini, apa toh? Kuncinya ini, apa ini sebetulnya? You know more. No. Waktu iblis menawarkan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Saya dulu mikir, ada pendeta berkata, itulah hukum Taurat. Mirip juga ya hukum Taurat. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ini benar, ini baik. Saya diajari begitu waktu itu. Ada pendeta. Itu pohon pengetahuan itu hukum Taurat. Lama-lama tak pikir, wah hukum Taurat kok. Bukan. Bukan hukum Taurat. Ini mengambil posisi sebagai Allah. Karena hanya Allah yang tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalau you sudah ambil posisi itu, mati kamu. Dan sekarang orang mengambil posisi itu. I'm God. Nanti sudah lihat itu. Itu kandidat salah satu dulu yang diangkat Oprah Winfrey. Yang dia bikin Alkitab sendiri. Yang dia bikin ibadah sendiri. Ini sudah nyata. Jadi, tapi orang ini akhirnya mengaku. Waktu terjadi keributan banyak di sekolah-sekolah. Dia berkata, aku mengajar salah. Tapi sudah terlambat. Banyak orang bawa bedil SMA, SMP, tembaki teman-temannya. Siapa yang melakukan? Anak-anak. Apakah benar pengajaran ini? Ternyata salah. Padahal Tuhan berkata apa? Hajarlah anakmu. Betul? Tapi waktu kecil deh ya. Jangan sudah besar engkau hajar. Salah. Ya. Saudaraku. Dan ternyata anaknya sendiri juga bunuh diri orang ini. Gimana dia menjadi pendidik itu? Anaknya sendiri bunuh diri. Ya. Dan ajarannya jelas berbau New Age Movement. Karena sarannya, percayalah dirimu sendiri. Engkau mengetahui lebih dari apa yang kamu pikirkan. Wah, ini jelas makan buah pengetahuan baik dan jahat. Karena itu dia juga ngomong rutinitas itu baik, tapi baik tidak perlu aturan yang berkata no, jangan dikasih aturan no. Biarkan saja supaya dia bisa berkarya, karena itu orang di sini kan lain ya. Bayi itu takut sama orang tua. Coba kalau di barat, apa bayi anak-anak takut sama orang tua? Orang tua bisa di-shoe. Anaknya pendeta terkenal, Creflo Dollar, nge-shoe papanya. Dan dia mesti bayar $5,000. Ini nyata, dalam apa yang diajarkan oleh mereka, berani. Nggak tahu ya sekarang di Australia gimana Pak Jeff yang tahu. Ya,
sangat mengerikan. Saya harap kita mesti hati-hati dalam hal ini. Mari kita tetap berdoa untuk bangsa kita dan negara kita supaya pengajar-pengajar ini semuanya bisa bertobat. Ya, saya mohon supaya kita mendoakan. Nanti siapa yang mau mendoakan untuk pendeta-pendeta, Pak. Tolong didoakan supaya kami ini benar-benar menjadi hamba-hamba Tuhan yang mengajar kebenaran. Tuhan memberkati. Ya, sekarang Pak Jeff boleh sampaikan bagiannya, Pak Jeff. Waktu yang ada pada saya untuk memberi suatu kesimpulan atau pandangan atau perbandingan adalah 15 menit. Tapi yang saya mau jelaskan adalah baik Pak Subekti maupun saya percaya akan ada zaman antikristus, akan ada masa teror yang akan terjadi di atas muka bumi, akan ada masa penghukuman yang luar biasa, dan bahwa kita sama-sama percaya Yesus akan kembali. Kita juga sama-sama percaya di dalam segala hal yang sedang dan akan terjadi, Allah mempunyai rencana yang dahsyat dan akan terjadi suatu kegerakan rohani yang maha besar. Dan kita akan melihat Tuhan Yesus dipermuliakan. Namun Pak Subekti dan saya ada beberapa perbedaan pandangan. 22 tahun yang lalu, kami berdua pimpin suatu seminar bersama dengan Susit Hating di Istora. Tiap hari dari pagi sampai malam. Istora penuh padat. Belum pernah, dan sejak itu juga saya juga belum pernah melihat ada seminar yang sepadat itu. Dari sesi ke sesi tidak ada orang berani keluar dari tempat duduknya. Karena ada yang lain yang sudah siap untuk mengambil tempatnya. Jadi dari pagi sampai malam orang-orang duduk di situ. Mereka jaga karena memang di luar juga masih banyak orang yang mau masuk. Memang pada waktu itu karena sudah terjadi krismon, sudah mulai terjadi kerusuhan-kerusuhan di berbagai tempat. Ya, sudah mulai dari dulu dari Situbondo dan Jember dan Surabaya dan sudah menular ke tempat yang lain. Jadi seperti virus. Sekarang kita punya virus yang lain, itu disebut corona. Tapi di dalam pandangan terhadap gereja dan apa yang akan terjadi pada akhir zaman, Pak Subekti dan saya, kami adalah teman dan kawan sekerja. Tapi punya beberapa pandangan yang berbeda. Nah, saya mau katakan ini untuk kita semua. Hal-hal masa depan, kita lebih mungkin salah daripada hal-hal yang terjadi di masa yang lampau. Dan kita berdua mempunyai satu prinsip. Bahwa Yesus memberi Roh Kudus untuk memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Bahwa saudara bisa beli 1000 buku tentang eskatologia dan mendapat 1000 pandangan yang berbeda. Kenapa terjadi begitu? Karena ini adalah hal masa depan. Dan karena itu orang mempunyai tafsiran-tafsiran yang kadang-kadang bisa disebut juga dugaan rohani. Saya katakan demikian, ini bukan untuk menghina pandangan yang berbeda-beda. Tetapi seperti di dalam zaman perjanjian lama, kita melihat bahwa ya sampai kepada zaman Yesus, bahkan sampai murid-murid Yesus. Yang Yesus ajarkan kepada mereka
memuridkan mereka selama 3 tahun lebih. Tidak ada guru yang lebih baik daripada Yesus. Tetapi pada waktu Yesus disalibkan, mereka bingung. Yesus sudah beritahukan kepada mereka, dia akan disalibkan. Dia sudah beritahukan bahwa setelah 3 hari dia akan bangkit kembali. Tapi pada hari kebangkitan, toh ada 2 murid pulang kampung. Walaupun Maria sudah bercerita, Yesus sudah bangkit. Mereka tidak percaya. Mereka, Maria khayal saja itu. Nah betul. Cuci matamu. Lihat baik-baik itu. Tidak mungkin Yesus. Sudah mati dia. Jadi pandangan mereka terhadap masa depan mereka. Walaupun masa depan yang dekat-dekat sekali. Hanya berhari-hari. Mereka bingung. Thomas, salah satu murid ikut Yesus dan pemuridan Yesus. Wah, apa kita mau katakan Yesus tidak melakukan pemuridan dengan baik? Murid-muridnya semua tidak percaya bahwa dia bangkit. Padahal kita percaya dia guru yang terbaik. Tetapi kita melihat mereka bingung. Sampai Thomas bilang, kecuali aku mencucukkan jariku ke dalam lubangnya, aku tidak mau percaya. Yesus muncul, silakan. Oh Tuhanku dan Allahku. Jadi, saya mau katakan begitu. Pandangan-pandangan eskatologia yang berbeda-beda. Walaupun kesimpulan akhir, bukan kesimpulan di dalam prosesnya mungkin ada sedikit berbeda. Tapi Pak Timotius Subekti berjuang untuk menangkan jiwa-jiwa. Untuk meyakinkan orang harus percaya firman Tuhan. Saya juga sama. Tapi dalam beberapa hal mengambil pandangan yang sedikit berbeda. Bukan hanya kami berdua yang berbeda. Kalau tanya di Indonesia tentang misalnya yang pendeta yang di Surabaya punya pandangan yang beda lagi. Mau tanya yang di Majalengka mungkin berbeda lagi. Mau bertanya sampai di Medan beda lagi. Saya mau katakan bahwa kita sebagai tubuh Kristus. Perhatikan pengejaran yang diberikan. Perhatikan apa yang Pak Subekti berikan. Perhatikan yang saya berikan. Yang adalah sedikit pandangan yang berbeda. Bukan berbeda dalam arti tentang akan ada hukuman, akan ada antikristus, akan ada kedatangan kembali Yesus. Itu tidak berbeda. Cuma sedikit timingnya dan perhitungan kapan ini terjadi atau itu terjadi. Tapi untuk hal masa depan, kita harus ada kedewasaan di dalam tubuh Kristus untuk tidak mengizinkan perbedaan memecahkan kita. Tuhan membenci perpecahan. Di dalam 1 Korintus 3, 15, 16, 17, Rasul Paulus berkata, tiadakah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan roh Allah diam di dalam kamu. Nah itu kata kamu di situ adalah jamak, kalian. Tiadakah kalian tahu bahwa kalian adalah bait Allah? Dan di ayat-ayat itu dikatakan, siapa yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Artinya Allah cemburuan atas umatnya. Dia mencintai umatnya. Ternyata Rasul Paulus juga menyadari bahwa akan ada pandangan-pandangan yang berbeda dalam mungkin cukup banyak hal. Sampai di dalam Efesus 4, di dalam beberapa ayat pertama, dia berbicara tentang
memelihara persatuan roh. Ya, ada satu tubuh, satu baptisan, ada. Tapi dia menegaskan supaya kita memelihara persatuan roh. Titik sampai di ayat-ayat kemudian dikatakan sampai kita mencapai kesatuan iman. Kenapa Paulus katakan begitu? Itu seperti pengakuan kita belum mencapai kesatuan iman. Tapi dia berkata kita harus memelihara persatuan roh. Persatuan kita adalah sesuatu yang Yesus doakan. Bapa, aku berdoa supaya mereka semua menjadi satu. Supaya dunia percaya. Bukan supaya kita bangga-bangga berkata kita sudah mempunyai kesatuan. Tidak. Tujuannya adalah supaya orang luar yang belum kenal Yesus melihat mujizat kasih seorang di antara yang lain. Seperti Yohanes 13, 34 dan 35 berkata, dengan satu hal ini semua orang akan tahu kamu adalah muridku. Karena kamu semua punya doktrin yang sama. Bukan. Ada banyak orang punya doktrin yang sama berkelahi. Kita berjuang untuk mempertahankan kesatuan roh. Sementara kita berdiskusi, membaca firman, dan nanti kenyataan zaman akan menyatakan apa tafsiran ini benar atau tafsiran itu benar. Siapa tahu nanti Pak Subekti ternyata dia terbukti salah. Dan Jeff Hammond juga terbukti salah. Tapi kalau Pak Subekti dan saya yakin kami berdua kalau terbukti salah akan berkata haleluya. Asal ada yang benar dinyatakan lewat firman Allah. Itu sebabnya kita memelihara persatuan roh. Sementara kita menuju itu. Jadi di dalam pandangan yang saudara bisa melihat di sini dan mungkin slide yang berikut ini. Tadi Pak Subekti menjelaskan 2 periode 3,5 tahun yang bersambung dan dipisahkan dengan munculnya Antikristus untuk mengambil alih. Pandangan yang saudara lihat di sini menunjukkan bahwa bukan 7 tahun di akhir zaman, tapi 3,5 tahun di akhir zaman. Seperti kita lihat di dalam Wahyu 11, 2 saksi Kristus akan melayani selama 3,5 tahun. Dalam Wahyu 12, gereja sempurna. Nah ini mungkin ada sedikit perbedaan pandangan juga. Kalau gereja Katolik perempuan itu adalah Maria. Dan anak laki-laki yang disebut di situ adalah Yesus. Tapi aneh, waktu Maria lari ke padang gurun, Yesus dilarikan ke surga. Tapi saya baca di dalam Alkitab waktu Maria bersama Yusuf dan juga Yesus, mereka sama-sama ke Mesir. Bukan satu ke padang gurun dan satu naik ke surga. Memang ini pandangan yang berbeda. Tapi di dalam pandangan yang kedua ini tentang 3,5 tahun pertamanya, Pak Subekti dia menggabungkan kedua-duanya di bagian akhir. Ya paling sedikit kita percaya, dua-dua kita percaya ada 2 periode 3,5 tahun. Cuma yang 3,5 tahun yang pertama yang jadi ada perbedaan 2000 tahun penempatannya. Nah ini pasti kita mempunyai argumentasi. Tapi itu bukan tujuan saya untuk membuat satu perdebatan. Saya hanya mau menunjukkan saudara akan menemukan pandangan-pandangan yang beda. Di dalam akhir zaman tentang nubuat ini atau nubuat yang lain, saudara akan temukan pandangan yang berbeda. Saya
percaya bahwa di akhir zaman, khususnya pada akhir dari zaman penundaan, karena kita melihat pada waktu di dalam nubuatan Daniel, bahwa penggenapan dari nubuatan 70 kali 7 masa ditunda. Pak Subekti juga percaya itu. Hanya dia memindahkan 7 tahun, saya hanya memindahkan 3,5 tahun. Karena saya melihat 3,5 tahun pertama sebagai pelayanan Yesus. Dan 3,5 tahun yang terakhir terjadi di sini. Dan sebelum terjadi di sini, akan terjadi suatu tuaian yang maha besar. Gereja Tuhan akan mencapai kesempurnaannya. Dan gereja Tuhan seperti di dalam Yesaya 66, Sion akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dalam Yesaya 66 ayat 6 sampai 8. Tapi anak laki-laki itu bukan satu pribadi. Dikatakan siapa pernah mendengar sesuatu seperti ini? Satu bangsa lahir dalam satu hari. Jadi ada yang berpandangan bahwa anak laki-laki itu adalah penggenapan dari yang di dalam Wahyu 12. Ini merupakan satu tuaian yang maha besar di akhir zaman. Ada yang juga memikirkan mungkin itu adalah bangsa Israel yang bertobat. Sebagai anak yang lahir di luar waktunya. Seperti Paulus katakan pada waktu Israel bertobat, itu seperti menerima kembali yang mati yang sudah bangkit kembali. Itu satu pandangan. Tujuan di dalam seminar malam ini bukan untuk memperdebatkan beberapa pandangan ini. Tapi karena ada beberapa pandangan, saya mau supaya kita memandangnya secara sehat. Dengan hati yang terbuka, dengan prinsip kita percaya Roh Kudus memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Dan itu akan tercapai. Asal kita punya hati terbuka. Asal jangan kita terlalu sombong dan mempertahankan satu pandangan yang kalau memang sudah dibuktikan salah, kita harus tinggalkan. Tetapi karena ini masih adalah peristiwa masa depan, masih ada waktu untuk kita diskusi. Kalau sudah terlewat, terlambat untuk kita. Jadi untuk hal-hal masa depan, saya harap bahwa kalau saudara melihat, oh Pak Subekti punya satu pandangan, Pak Jeff punya satu pandangan, oh mungkin mereka berkelahi. Enggak, kita sudah lama teman. Kita mempunyai tujuan di dalam pelayanan yang sama. Dan kami rindu untuk melihat tubuh Kristus bertumbuh dan dewasa. Dan jangan berkelahi cuma karena ada pandangan-pandangan untuk hal-hal masa depan yang berbeda. Justru yang kita harus melihat adalah pertumbuhan di dalam pendewasaan. Sekaligus kehausan untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Sampai seluruh kebenaran itu kita amalkan dan kita percaya. Yang sekarang di dalam menghadapi krisis-krisis yang kita miliki. Nah, kalau pandangan Pak Subekti tentang krisis-krisis yang sekarang dan hal-hal yang dinubuatkan orang atau diramalkan orang, saya aminkan. Tidak ada masalah. Kan ini adalah kenyataan hal-hal yang sudah terjadi dan sedang terjadi. Hanya masa depan ada sedikit perbedaan. Tetapi di dalam kita memahami, ini adalah kairos untuk bangsa Indonesia. Ini adalah kairos untuk tubuh Kristus di Indonesia. Bahwa kita harus mempunyai fokus, melihat kepada Yesus, kepala gereja. Dan supaya kita mempunyai hati yang tertuju kepada Yesus. Dan sekaligus bersatu dan mengasihi segala saudara. Karena Yesus berkata dengan satu hal ini, semua orang akan tahu kamu adalah murid-muridku. Bukan karena kita berkelahi soal doktrin. Tetapi karena kita saling mengasihi. Itu adalah bagian dari memelihara persatuan roh. Sekarang di dalam seminar ini,
Dan sebagai kesimpulan dari apa yang kita sudah katakan. Bukan hanya kita di Jakarta atau di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Diancam satu bahaya besar. Pemimpin-pemimpin dunia seperti kacau pikirannya. Tapi saudara, ini saya tidak mempersalahkan mereka. Karena belum pernah terjadi peristiwa seperti ini. Tapi bagaimana orang dapat mengetahui rahasia Allah untuk mengatasi masalah ini kalau tidak ada Roh Kudus? Kalau tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Nah, tidak semua pemimpin di dunia yang percaya kepada Tuhan. Ada banyak yang ateis, humanis. Ada orang yang agnostik. Ada orang dari berbagai agama. Jadi ada kebingungan di dalam cara untuk menyelesaikan itu. Dan Pak Subekti dan saya sehati bahwa kita sebagai tubuh Kristus di Indonesia harus menjadi bagian dari jawaban Tuhan di atas masalah yang sedang terjadi. Jadi jangan saudara ribut-ribut kalau berkata, oh Pak Jeff bilang begini, Pak Timotius bilang begini. Siapa peduli? Mungkin Tuhan lihat dari surga dan dia lihat orang ribut-ribut dan Tuhan bilang, so what? Saya mau supaya saudara-saudara tangkap hati, jiwa, roh, dan kecintaan akan firman Tuhan. Kecintaan akan Tuhan Yesus. Kecintaan akan tubuh Kristus. Kecintaan atas bangsa Indonesia. Supaya kita sebagai peserta di dalam seminar sehari ini, nanti pulang dengan iman dan semangat dan hati, untuk lebih bersatu, untuk lebih belajar firman, lebih memohon kuasa urapan Roh Kudus dan hikmat dari Allah Bapa, supaya daripada kita menjadi penambah kepada masalah di Indonesia, kita menjadi penambah kepada solusi di bangsa Indonesia. Jadilah jawaban. Itu adalah yang Tuhan sedang serukan kepada kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, saya hanya poin penting saja, karena tadi Pak Jeff bilang gini, Corona datang katanya mau bunuh 10.000 orang, tapi kalau yang mati 100.000, karena sisanya mati karena ketakutan. jadi gini ya. Yang saya ingin sampaikan, karena ini waktu singkat, bahwa kita mesti tahu kita nggak boleh hidup dalam keadaan stres. Takut itu adalah stres, ya. Sebenarnya stres awal, ketegangan awal boleh, karena itu digunakan untuk kita menghadapi situasi. Contohnya begini, ya. Saya tunjukkan, nah ini, ya. Ini adalah satu contoh. Mana dia? Bisa tolong? Oh belum bisa. Oh kalau gitu bawa ke situ bisa. Oh jadi gimana? Oh ini? Bapak mau balik di sini. Ini aja. Oh ini aja. Ya ini. Oke. Ya nanti diatur dari situ. Kalau iPad nggak bisa katanya.
Jadi waktu kita takut itu adalah alamiah. Karena orang takut kenapa tiba-tiba bisa loncat begitu jauh. Kalau kebakaran itu tiba-tiba orang bisa ngangkat barang segala macam kuat. Kenapa? Memang Tuhan siapkan satu energi tambahan kalau kita takut. Yaitu dikeluarkannya hormon namanya hormon adrenalin. Hormon adrenalin adalah hormon yang membuat dia meningkatkan semangat kita. Satu adalah yang namanya nadi kita akan naik. Tuk, 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 gitu. Buat apa? Supaya dia memompa darah lebih banyak. Yang kedua, tensi kita naik. Supaya apa? Supaya kita meningkatkan. Tadi kalau nadi itu frekuensi tinggi, kalau tensi naik mendorong darah lebih banyak ke otot. Dan tambahan ketiga, sumber energi yaitu glukosa dikeluarkan lewat liver. Jadi lengkaplah kekuatan itu untuk loncat, untuk berantem atau untuk lari. Jadi kalau nggak bisa diuber anjing kan nggak usah dilawan kan. Anjing lari gitu. Artinya itu Tuhan ciptakan. Itu adalah alamiah. Yang tidak alamiah adalah kalau kekhawatiran takut itu jalan terus. Dari adrenalin keluar kortisol. Kortisol itulah yang membuat badan kita mengalami kelemahan. Badan kita mengalami gangguan kesehatan. Badan kita mengalami kelelahan. Saat itulah terjadi yang namanya penyakit hipertensi. Yang tadi hipertensi hanya buat sementara. Tapi kalau kelamaan maaf jadi penyakit. Gula darah yang dipompakan yang tadinya diperlukan untuk berlari. Tapi karena tinggi terus jadilah diabetes mellitus tipe 2. Jadi di dalam ilmu pengetahuan kalau kita membuka hipertensi disebabkan oleh apa? Di Google 90% idiopatik. Maka itu kalau di UI di bawah penyakit dalam ada sub bagian ginjal dan hipertensi. Karena salah satu penyebab hipertensi ginjal. Tapi 90% dibilang idiopatik. Padahal nanti kalau lihat gambarnya adalah ya udah. Nah itu yang terjadi sehingga badan kita menjadi sakit. Dan sudah kita tahu begitu banyak yang meninggal karena virus fisiknya lemah. Sementara kalau kita ini hati gembira, yang keluar apa? Endorfin. Yang keluar apa? Dopamin. Yang keluar apa? Serotonin. Itu yang membuat kita panjang umur, sehat dan awet muda. Tapi begitu kita stres terjadi. Ingat saja 5 hal. Marah tidak salah. Tapi marah jadi berbahaya kalau melanggar 3 jangan. Apabila kamu marah, berarti gak apa-apa kan? Jangan berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum waktunya. Jangan beri kesempatan pada iblis. Yang kedua, itu Efesus 4 ya, 26-27. Yang kedua, berduka cita boleh. Tapi jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Itu 2 gak boleh. Ayah. Jadi kalau kita simpatik, sebelah kanan tuh simpatik, yang terjadi apa? Fight kan? Kalau orang mau fight gimana? Matanya kebuka untuk seluas-luasnya. Bahaya. Kupingnya begitu. Terus apa lagi? Tuk, 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 tuk. Untuk apa? Coba kalau kita tiba-tiba ada ular liwat itu. Ya, nggak usah ular, tikus aja lah. Liwat begitu. Terus apa lagi? Dan hebatnya ini Tuhan atur. Begitu kita lagi tegang, ini yang normal ya, tegang, itu namanya usus berhenti.
Namanya mau kencing, berhenti. Dan betul. Makanya itu nggak pernah tentara lagi jaga. Pegang senjata kenapa? WC dulu. Nggak ada. Dia bisa berjam-jam. Berjam-jam. Kenapa? Karena semua ke otot. Yang namanya usus, yang namanya kencing, ketahan. Itu hebatnya. Nggak pernah, makanya itu kan susah. Polisi itu jaga-jaga ada WC umum. Nggak ada WC umumnya. Dan mereka nggak pakai pampers. Karena itu yang terjadi. Tapi yang menjadi masalah, ya, yang jadi masalah, kalau terus ketegangan, ususnya lama-lama jadi berhenti. Siapa di sini 2 hari sekali BAB, 3 hari sekali BAB, saya hampir pastikan saudara mengalami ketegangan. Ngaku aja. Dan karena semua badan kita ke otot, tahu yang kedua, kulit mulai bermasalah. Usus bermasalah, karena semua darah diambil ke otot. Jadi maka itu jangan marah sampai dendam. Jangan khawatir, jangan berduka cita berkelanjutan. Tapi juga jangan menangis, nggak boleh. Jadi kalau kita berjatuh-jatuh, sebenarnya dia bilang gini, saya orang yang tidak beriman, gitu permalukan dirinya. Atau juga jangan berkelanjutan. Satu ibu nangis, kenapa ibu? Saya sedih, kenapa bu? Anak saya meninggal. Loh, kok ibu datang ke kerjaan, kok nggak pulang? Kapan bu meninggal kok kita nggak tahu? Udah jalan 2 tahun, nggak benar kalau begitu. 2. Nah yang ketiga, kalau khawatir itu dosa. Kalau khawatir itu bukan boleh, dosa. Ya, singkat aja, kenapa khawatir? Matius 6 ayat 24, kamu tidak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan. Kamu akan membenci yang satu dan mengasihi yang satu. Kamu akan peduli yang satu atau tidak peduli yang satu. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Berarti kalau kita betul-betul mengandalkan Tuhan, kita tidak pernah khawatir. Tapi repotnya orang bilang dia mengasihi Tuhan, tapi dia nggak benci uang. Kalau orang bilang dia mengasihi Tuhan, dia mesti bisa benci uang. Jadi kalau dia udah mau datang bawa perpuluhan nih ke gereja, belum masuk gereja, pring ada telepon. Ya halo, Pak, ya kenapa? Ingat ya Pak, Bapak udah 3 bulan ya nggak bayar cicilan. Aduh lupa nih. Kalau hari ini jam 12 nggak dibayar, Bapak akan diambil kendaraannya. Jangan gitu dong, berapa bayarannya? Begitu disebut sampai dengan angka perpuluhan. Pilih siapa yang kita kasihi. Ini kayak gitu. Pilih. Atau kita bilang, Tuhan penuh pengertian dan maha kasih. Debt collector nggak tahu diri. Nggak bisa, di situ ketahuan. Ya. Oleh karena itu, mulai hari ini, jangan cari uang. Cari dahulu kerajaan Allah. Jadi kalau anak saudara lulus sekolah, Mah, saya lulus. Oke, kamu kerja. Tiba-tiba datang, Mah, 3 pekerjaan diterima. Bagus. Yang mana kau pilih? Yang pertama, Mah, 15 juta. Wih, hebat. Yang kedua, 7,5 juta. Wah, lumayan. Yang ketiga, UMR. Pilih yang mana? Pilih yang duitnya, Mah. Lalu boleh ke gereja. Itulah gampang lah diatur. Yang penting kolektor jalan terus. Hati-hati. Boleh orang cari uang tapi gak akan penambahan. Orang boleh cari Tuhan tapi penambahan akan terjadi. Masih 2 lagi, dikit lagi. Gak boleh khawatir. Gak boleh marah. Dengan 3 jangan. Berduka cita boleh tapi jangan seperti orang tidak punya pengharapan. Yang keempat. Jangan bersungut-sungut. Di 1 Korintus 10 ayat yang ke-11 ayat 10 dikatakan bersungut-sungut orang Israel dan Tuhan membunuhnya. Artinya
Bersungut-sungut artinya dia nggak bisa menerima keberadaannya. Dia nggak bisa mengucap syukur. Karena semua jangan-jangan ini kalau dilanggar, naik tensi. Naik gula. Naik penyakit. Maka itu harus mengucap syukur dalam segala hal. Itu dia. Dan yang terakhir, jangan punya ambisi yang bukan dari Tuhan. Roma 12 ayat 3. Kalau kita punya keinginan-keinginan nggak sesuai dengan iman yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan mengalami stres berat. Karena yang kita inginkan bukan yang dari Tuhan. Jadi ingat 5 jangan ini. Kalau saudara langgar, saudara siap untuk menderita penyakit ini. Dan begitu saudara sakit, saudara akan mengalami kelelahan. Masih banyak yang lain disimpan buat akan datang.